Feljana dari kelas BKR 4A. Di video kali ini saya akan menampilkan tentang layanan konsultasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Iya, siang. Silakan duduk, Mbak. Iya. Saya Salsa yang minggu lalu sudah janjian sama Mbak via WhatsApp itu loh. Oh, kamu Salsa yang siswi 99 itu ya? Iya, Mbak, benar sekali. Oh iya, ada yang bisa sih bantu? Jadi saya kesini tuh ingin mengkonsultasi diri saya dan juga saya ingin bercerita tentang teman sebangku saya. Tapi saya sebelumnya tuh takut gitu. Saya bingung mau cerita ke siapa karena saya takut ceritanya tersebar, karena menurut saya cerita ini tuh sangat privacy buat saya dan juga buat teman saya. Tenang aja, kalau saya nggak bakal ceritain masalah ini ke orang lain gitu, kecuali saya memang benar-benar butuh bantuan untuk mencari solusi masalah ini, dan itu juga atas izin kamu. Misalnya kamu tidak mengizinkan untuk diceritakan, saya juga nggak bakal ceritakan gitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, kamu datang ke sini itu atas kemauan orang, disuruh orang, atau kesukaan kamu sendiri? Kemauan saya sendiri sih, jadi saya ingin merubah teman saya itu. Saya ingin membantu teman saya supaya balik ke normal lagi gitu, Mbak. Lalu apa nih yang ingin kamu ceritain kepada saya? Iya, jadi tuh teman sebangku saya tiba-tiba sikapnya berubah 180 derajat gitu. Saya nggak tahu kenapa dia bisa berubah kayak gitu. Cuma yang saya tahu, dia berubah itu semenjak dia putus dari pacarnya. Jadi yang dia biasanya ceria jadi pemurung, yang dia biasanya biasanya apa-apa sharing sama saya, jadi dia jadi keep dirinya dia sendiri, dia nggak pernah cerita apa-apa sama saya. Terus kemudian dia biasanya juga selalu pintar gitu, selalu rajin dengan materi yang disampaikan guru, selalu cepet nangkep. Tapi semenjak putus ini dia jadi pemalas, jadi malas belajar gitu, Bu. Nah, tapi sejauh ini udah belum sih kamu ngasih tindakan yang bikin dia berubah ke awal lagi gitu, atau ngasih support atau bagaimana gitu? Sejauh ini sih saya sudah berusaha buat buka hati gitu ya, Bu, biar dia bisa cerita gitu ke saya. Tapi setelah saya tanya-tanyakan, dia malah semakin nggak mau. Biar saya tuh nggak boleh tahu gitu cerita dia gitu. Cuma saya juga udah berusaha buat ngenalin teman-teman cowok saya ke dia, tapi dianya sendiri belum bisa ngebuka gitu. Dianya sendiri belum mau move on, karena menurut saya kan jika misalkan saya mengenalkan teman cowok saya, mungkin teman saya itu bisa move on dari mantannya. Ternyata enggak. Nah, menurut saya sih ya, karena kan tadi masalahnya putus cinta gitu kan, sampai bikin proses belajarnya jadi menurun, jadi sifatnya jadi murung gitu kan. Nah, kalau seusia kalian gitu pacaran, ya mungkin wajar saja gitu ya, karena di zaman milenial sekarang kan siapa sih gitu yang nggak kenal cinta-cintaan, apalagi udah SMA gitu kan. Dan pacaran itu sendiri kan sebenarnya ada sisi negatif, ada sisi positif gitu. Ya mungkin negatifnya ya gitu, seperti kejadian sahabat kamu gitu kan, sampai dia tuh benar-benar berubah gara-gara dia putus. Nah, sisi positifnya mungkin dengan pacaran bisa dijadikan penyemangat gitu kalau belajar, bisa jadi penyemangat juga buat menggapai cita-cita. Sekarang kan tuh kayak ada yang nunggu di depan sana gitu kan, kalau bisa pacar itu jadikan motivasi gitu. Nah, kalau tindakan yang diambil itu kamu bisa aja seperti ini, misalnya biarkan ia ngakuin kalau dia sedih gitu. Jadi nggak apa-apa nih dia tuh nangis sampai seharian gitu full, itu nggak apa-apa. Misalnya dia benar-benar emang sedih banget karena masalahnya dia itu sampai nggak kuat lagi mau ngomong apa, itu nggak apa-apa dia saling nangis, tapi stop, jangan sampai dia berlarut-larut untuk kesedihan itu gitu ya, kan itu juga nggak baik. Lalu kamu juga bisa mengajak dia ke tempat yang dia sukai, misalnya dia suka bioskop atau dia suka ke suatu tempat seperti museum atau itu taman, itu kamu bisa mengajaknya. Karena kan kalau dia berdiam diri di rumah, apalagi dia sendiri gitu kan, itu kan pasti bikin dia terlalu memikirkan hal itu lagi, dia udah lupa ntar bisa balik lagi gitu kan. Terus juga kamu bisa memberi perhatian lebih nih kepada dia, misal kamu nyuruh makan yang bergizi dan teratur, kamu bisa nyuruh olahraga teratur, kamu bisa nyuruh istirahat yang cukup gitu. Kamu kasih perhatian, jangan sampai dia lengah gitu sedikit, karena kalau dia lengah
yang tadinya mungkin sudah lupa dari 100% udah lupa, misalnya 90% misalnya dia lengah sedikit saja, itu dia bakal kepikiran hal itu lagi gitu. Terus juga jangan lupa ajak dia buat bersyukur gitu. Mungkin karena dia putus ini dia jadi bisa bebas nih bermain sama teman-temannya. Mungkin yang dulunya ada yang ngekang, jadi sekarang menjadi lebih bebas gitu. Dia mau me time sama diri sendiri gitu, habiskan waktu buat diri sendiri gitu, buat senang-senang gitu. Jangan sampai gara-gara putus ini jadi ngaruh gitu kemana-mana. Ya mungkin memang itu sering gitu ya kalau masalah remaja gitu, pas putus habis itu diam diri murung gitu. Tapi coba dengan hal yang tadi saya berikan gitu, coba disampaikan ke temannya. Oh, jadi saya harus harus lebih pengertian sama teman saya itu. Terus saya juga harus menghibur dia. Bisa jadi gitu. Baik, nanti saya akan coba cara-cara yang dari Ibu. Kira-kira solusi saya itu sudah memuaskan atau belum? Atau masih ada yang ingin kamu tanyakan? Sejauh ini sih sudah, Bu. Menurut saya itu sudah cukup. Saya akan berusaha menerapkan itu kepada teman sebangku saya lagi. Ya udah kalau gitu. Oh ya udah, terima kasih ya Mbak. Mbak telah meluangkan waktu Mbak untuk mendengarkan cerita saya, untuk berkonsultasi kepada saya. Iya, nggak apa-apa kok. Misalnya nanti nggak ada perubahan juga, kamu bisa datang ke sini lagi gitu. Dan jangan segan untuk datang sini. Misalnya kamu berhalangan hadir, mungkin kamu bisa chat saya via WhatsApp gitu. Misalnya kamu ingin menanyakan sesuatu atau ada perubahan gitu. Nanti saya kabarin mengenai sikap perubahan teman saya ke depannya. Iya, boleh kok. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam, salam masuk. Aduh, macet banget deh di luar. Oh gitu. Iya, mana panas banget lagi. Kamu dari mana? Dari rumah lah. Oh, dari rumah. Iya gitu. Bel, kita nonton yuk. Enggak, males. Ih, kamu kenapa sih dari kemarin bete terus? Gak apa kok. Iya, sama mau cerita ke aku, Bel. Sebenarnya aku pengen cerita tapi aku malu. Malu kenapa sih? Kamu tuh sama aku udah, ya ampun, aku udah nganggap kamu adik aku sendiri. Masa kamu gak mau cerita sih? Masih malu sama aku? Ya udah nih ya, aku cerita ya. Jadi tuh aku semenjak putus sama si Dimas, aku belum bisa move on dari dia. Menurut aku tuh Dimas tuh bener-bener orang baik banget. Jadi aku belum bisa move on. Sampai-sampai tuh aku di sekolah kayak males-malesan gitu. Terus nilai aku juga bener-bener turun banget. Terus orang tua aku juga kayak gimana ya, kayak nasihatin aku, tapi aku tetap aja nggak bisa move on dari dia gitu. Gini loh, Bel, kalau kamu bakal stuck di dia, kamu kan punya kehidupan selanjutnya. Kamu cobalah kamu buka hati buat yang lain. Kamu buka buka hati, buka pikiran kamu. Kamu kan masih punya kehidupan selanjutnya. Masa ya kamu stuck di dia cuma gara-gara dia kamu bisa jadi malas belajar, jadi murung diri. Mau sampai kapan, Bel? Iya sih, jadi aku juga pengen seperti itu, yang nggak terus-terusan mikirin dia. Terus kayak aku tuh pengen berubah gitu, tapi aku belum begitu bisa move on dari si Dimas ini. Gimana kalau misalkan kamu blok aja semua sosial medianya? Siapa tahu dengan cara itu kamu bisa berubah, kamu bisa ngelupain dia. Jadi kamu nggak usah ngepo-ngepoin kehidupan dia lagi gitu. Jadi aku harus ngeblok WA dia, Iya. IG-nya dia, semua sosmednya dia, gitu, biar aku bisa move on dari dia. Iya, kamu pasti bisa, Bel. Dia sih, aku pengen nyoba kayak gitu. Yaudah deh, besok aku coba. Kalau nggak nanti sore aku coba, aku blok sosmednya dia semua, biar aku tuh bisa move on dari dia. Nah gitu dong. Ayo sekarang kita ke bioskop aja yuk. Mau sekarang? Iya. Yaudah deh, yuk. Sekian video konsultasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.